dokumentasi. Dan tentu saja nanti akan dibantu oleh moderator yang sangat luar biasa juga, Mas Mahfud El Kodri. Tepuk tangan untuk tempat ini pula menjadi inspirasi sebuah karya-karya besar lahir dari sini, dan di tempat ini pula tempat yang penuh dengan keberuntungan, tempat yang penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kejayaan. Untuk itulah di hari ini kita menyelenggarakan Sastra Sompilan yang ke-12, Sastra dan Media. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi merupakan hibah dan engkau menjanjikan segala hari dan detik ditarik-tarik menghujam kepala nasib, lalu segala raib, segala gaib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sumber 24 Agustus 2021 baru tadi malam. Kenapa media dan sastra? Karena kita tahu sekarang ini tidak banyak media cetak yang memuat karya-karya sastra, dan media cetak pun juga sekarang rasanya sudah tidak banyak pula, sudah banyak yang beralih ke media online. Di kesempatan ini saya memakai dua-duanya. Saya menghadirkan narasumber dari media cetak dan dari media online. Harapan saya supaya sastra ini, para sastrawan yang ada di sini bisa memanfaatkan dua media tersebut. Jadi Mas Jayadi bisa menularkan bagaimana nanti para sastrawan untuk bisa terlibat atau untuk bisa dimuat di media cetak, dan bagaimana nanti si Mas Yopi akan mengulas tentang media online itu bagi perkembangan sastra itu sendiri. Saya rasa itu aja. Lain ada tulisan yang lain apa? Ya, atau surutnya media cetak ke beralih ke media online atau bagaimana? Sebenarnya enggak juga, karena tidak banyak sastrawan yang tahu. Jadi gini, kadang-kadang sastrawan itu atau pembuat puisi lah atau pembuat cerpen itu setelah menulis mereka nggak tahu ini sebaiknya tak bawa kemana, media mana. Terus kalau sudah saya masukkan ke suatu media nanti dimuat atau tidak. Nah itu kita perlu tahu itu syarat-syaratnya supaya mereka bisa dimuat di media itu apa saja. Nah ini kan perlu kita datangkan redaktur itu sendiri untuk berbicara langsung dengan para sastrawan ini, dan rasanya nggak terlalu banyak ya kesempatan seperti ini. Kegelisahan para penyair, para sastrawan itu banyak sekali. Kadang mereka hanya bikin antologi bersama itu saja, tapi karyanya tidak bisa dinikmati oleh khalayak banyak. Itu jadi sastra dan media dalam perkembangannya kalau untuk kepentingan ekspresi, kepentingan eksistensi, oke, dicetak ya. Tapi kalau untuk kepentingan ekonomi, saya kira itu sudah lewat. Dan penyair ataupun cerpenis harusnya juga mulai melakukan adaptasi. Karena pembaca itu sendiri sekarang ada 3 lapis. Saya baru tahu ketika ya ikut nulis 60 tahun Kedaulatan Rakyat, yang buku besar itu yang pengantarnya Pak SBY. Pertama pembaca, terutama KR itu ya pertama butuh berita. Kemudian yang kedua butuh informasi. Loh, saya pikir berita apa sama informasi apa bedanya? Ternyata yang dimaksud informasi di sini adalah iklan. Jangan kaget kalau banyak yang langganan KR itu hanya karena kepentingan iklannya.
karena iklannya. Itu tidak menyangka, saya sendiri juga kaget loh, langganan KR bukan karena beritanya tapi karena iklannya. Itu yang kedua. Yang ketiga karena pengaruhnya. Pengaruh seperti ini memang gampang-gampang susah ya. Dinamika seni budaya ataupun juga terutama yang sastra itu ekspresi, kalau untuk kepentingan ekspresi dan eksistensi masih cetak, tapi ketika kepentingan ekonomi ya harus bisa melakukan adaptasi. Saya sendiri juga mencoba seperti itu, misalnya saya menulis wasiat batu, kemudian Selasa Wage dan Risalah Pohon Mangga. Saya coba juga saya kirim di basabasi.co yang honornya saya masih ingat 500.000 itu, satu cerpen 500.000. Di media massa sekarang kalau daerah nggak sampai seperti itu. Sahabat kita ya. Tadi saya tertarik bahwa kalau ingin dibaca oleh masyarakat Jawa Tengah dan Jogja harus melalui KR. Ini barangkali yang tadi saya tanyakan bahwasanya KR jadi penting waktu itu karena KR menjadi semacam pentasbihan, menjadi legitimasi bahwa dimuat dulu. Kalau di Semarang ada media koran yang Suara Merdeka, bahwa hari ada Suara Merdeka, akan berbeda kelasnya. Nah, sini KR kan selalu mengawal karya sastrawan di Jogja maupun nasional. Apakah Mas Jayadi bisa sedikit memberikan gambaran di masa apa sastra sangat kuat berkembang, karena sebelum kita nanti masuk kepada zaman era sekarang, di mana KR itu ikut mengawal perkembangan sastra di Indonesia lewat tadi pintu KR, karena pintu KR itu spesifik karena di kota budaya. Cara bikinnya juga mungkin berbeda. Bisa ditanya dikit Mas tentang itu? Saya kira data secara tekstual itu bisa dilacak di Balai Bahasa. Ya terutama di ini, saya ambilkan ya bukunya ya. Sabar, ini orangnya santai. Oh iya. Kabel betul. Pengen sedikit memberikan data-data yang lebih akurat, tidak sekedar diskusi-diskusi biasa. Karena seorang jurnalis biasanya kan harus terikat oleh fakta, kayak ketika dia memburu berita. Dan ini dia sedang membawa buku, ingin ditunjukkan kepada kita semua. Ada dua buku yang buruan foto, dan alasannya apa? Apakah ini sebuah perlawanan dari media cetak mainstream atau apa? Monggo. Buka dulu kali. Buka aja Mas, biar kelihatan. Kelihatannya bagus. Nah, dengan citizen journalism, terus kebetulan saya punya teman-teman yang pada suka menulis, saya minta mereka untuk kita ramein media ini, kita jadikan sebuah media komunitas bersama-sama lah gitu kan. Kita nulis di situ tentang kamu tinggal di mana, ada kejadian apa di sana. Yang kecil-kecil juga nggak masalah. Misalnya kamu ketemu pedagang siapa, diulik cerita. Misalnya karena kan banyak seperti menyeleksi ketat atau dari sini kan kita bisa melihat bahwa sastra ternyata cukup banyak diminati orang, banyak pelakunya, banyak sastrawannya. Itu kan bisa dilihat dari animonya. Ya. Perkembangan saat ini, entah itu dunia digital atau apapun yang saat ini sudah menjadi mainstream. Kalau sebagai pencerahan, kalau Mas Jabu tadi sudah jelas karena Mas Jabu ini mewakili dunia milenial.